Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwatini, saya adalah guru dari Sekolah Dasar Negeri Arca Manik 4. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan berkaitan dengan bulan imunisasi anak sekolah, atau biasa disebut dengan BIAS. Nah, adapun surat edaran berkaitan dengan BIAS ini dikeluarkan oleh 4 menteri, yaitu keputusan bersama antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri pada tahun 2022 tentang penyelenggaraan peningkatan status kesehatan peserta didik. Nah, salah satu isinya yaitu salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah pemeriksaan status imunisasi peserta didik di sekolah dasar atau MI atau bentuk lain yang sederajat, dan juga penyelenggaraan BIAS dan aksi bergizi yang diselenggarakan pada peserta didik di SMP, MTS, SMA, MA atau bentuk lainnya yang sederajat. Nah, untuk kebijakan dan strategi penyelenggaraan BIAS ini, yang pertama, setiap anak sasaran BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah tentu berhak mendapatkan pelayanan imunisasi ini untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau biasa disebut dengan PD3I. Nah, yang kedua, dilaksanakan secara terpadu oleh lintas program dan lintas sektoral dalam hal tenaga, sarana, dan dana, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana. Untuk yang ketiga, keterpaduan lintas program dan lintas sektoral terkait dengan diselenggarakannya melalui wadah yang sudah ada. Salah satunya wadah yang ada di sekolah, yaitu Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah atau biasa disebut dengan TPUKS. Sedangkan yang keempat, seluruh kebutuhan vaksin, alat suntik, dan safety box dibebankan pada APBN pusat. Sedangkan kebutuhan kartu imunisasi anak sekolah, format laporan, peralatan anifaltik, dan biaya operasional dibebankan pada APBD. Nah, untuk melaksanakan BIAS ini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapannya itu ada di sekolah. Sekolah itu dibuat data sasaran BIAS-nya siapa saja. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6. Jumlah laki-laki, jumlah perempuannya kita hitung, dan data sasaran BIAS itu kita kumpulkan ke puskesmas. Kemudian puskesmas akan menyiapkan logistik vaksin dan vaksinator. Nah, setelah itu difasilitasi oleh sekolah, maka akan dilaksanakan BIAS di sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan BIAS ini pertama tentu dari puskesmas dulu. Setelah dari puskesmas nanti ke Dinkes, dan dari Dinkes nanti Dinkes provinsi, dan kemudian ke Ditjen P2P. Jadi semuanya bertahap. Perlu dicatat dan dilaporkan terkait dengan pelaksanaan imunisasi BIAS ini. Nah, ini ada sasaran dan jadwalnya. Ada di kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Kelas 1 di usia sekitar 7 tahun, vaksinnya yaitu campak rubella yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus, dan difteri tetanus yang akan dilaksanakan pada bulan November. Sedangkan untuk kelas 2, sekitar usia 8 tahun, nanti akan dilaksanakan vaksin tetanus difteri yang akan dilaksanakan pada bulan November. Sedangkan kelas 5, usia sekitar 11 tahun akan dilaksanakan TD, tetanus difteri pada bulan November, dan HPV yang berkaitan dengan vaksin untuk kanker serviks yang akan dilaksanakan pada bulan ini. Dan juga kelas 6 sekitar usia 12 tahun yaitu HPV juga yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Nah, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I ini dalam program BIAS yang pertama ada campak, kemudian rubella, difteri, tetanus, kanker rahim. Ada 5 ya, ada campak, rubella, difteri, tetanus, kanker leher rahim. Nah, yang pertama campak dan rubella. Campak adalah penyakit infeksi pada anak yang disebabkan oleh virus paramyxovirus. Nah, campak ini ada biasanya gejalanya itu biasa muncul sekitar 3-7 hari. Muncul ruam-ruam merah pada badan, dan campak ini penyebarannya bisa lewat udara dan sangat mudah sekali menular, cepat untuk penularannya. Sehingga pada kasus campak ini diperlukan banyak istirahat, kemudian batasi kontak dengan lingkungan sekitar yang lain agar tidak mudah menular. Kemudian perlu banyak minum air putih dan juga mandi air hangat. Nah,
Sedangkan rubella hampir sama dengan campak, tetapi rubella atau campak Jerman ini disebabkan oleh infeksi virus rubella yang menular dari satu orang ke orang lain. Kesamaannya dan campak dan rubella ini kesamaannya yaitu eh, timbul ruam kemerahan pada badan. Nah, namun berbeda dari virus yang menginfeksinya. Kalau tadi virus paramyxovirus, kalau rubella itu virus rubella. Kemudian difteri. Difteri ini adalah penyakit akibat infeksi bakteri Corynebacterium diphtheria. Jadi infeksi yang terjadi pada penyakit difteri ini infeksi pada hidung dan tenggorokan. Biasanya suaranya serak, terus tenggorokannya sakit, kemudian amandel menutup membran, ada warna abu yang menutup membrannya itu membran amandel, kemudian ada rasa demam tinggi biasanya. Nah, difteri ini bisa menular melalui saat batuk atau bersin, sehingga penyakit ini penyakit menular yang dapat menyebabkan mengeluarkan racun yang bisa membuat sesak napas, kemudian gangguan jantung pada ginjal, bahkan sampai ke otak. Penyakit ini sangat berbahaya sekali. Kemudian ada penyakit tetanus. Nah, penyakit tetanus ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani atau biasa disebut dengan tetanus. Seperti yang kita ketahui, tetanus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem saraf yang menyebabkan otot menjadi tegang dan kaku. Bahkan kasus tetanus ini bisa menyebabkan otot rahang dan otot leher menjadi sangat sakit sekali. Karena kemudian tetanus ini bisa disebabkan oleh juga bakteri yang ada di mana? Ada di tanah, contohnya ada di debu, atau ada di tinja manusia atau hewan, atau permukaan benda yang berkarat. Biasanya kita tahu dari ketika kita menginjak sesuatu, contohnya menginjak paku yang berkarat, itu bisa mengakibatkan terjadinya tetanus. Nah, tetanus itu menjalar ketika terjadi bagian tubuh kita ada yang terkena luka dan masuk melalui luka yang terbuka tersebut. Jadi bahan-bahan yang berkarat atau bahan-bahan yang mengandung bakteri tersebut. Nah, yang selanjutnya ada kanker leher rahim. Nah, kanker leher rahim ini merupakan keganasan yang terjadi pada leher rahim disebabkan oleh infeksi dari persistent human papilloma virus HPV atau disebut juga dengan kanker serviks ya. Dengan kanker leher rahim ini merupakan kanker yang terjadi pada sel-sel di leher rahim dan menular melalui hubungan seksual. Deteksi dininya bisa menggunakan pap smear. Nah, lalu bagaimana apabila seorang anak tidak mendapatkan imunisasi rutin dan lengkap? Nah, bagaimana? Ya tentu anak yang tidak diimunisasi lengkap tidak memiliki kekebalan yang sempurna terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya, sehingga mudah tertular penyakit, menderita sakit berat, kemudian menderita cacat, bahkan meninggal dunia. Selain itu, mereka juga dapat menjadi sumber penularan penyakit bagi orang lain. Sehingga anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi secara rutin dan lengkap tidak akan terbentuk kekebalan kelompok atau disebut juga dengan herd immunity. Nah, ini ada data cakupan imunisasi campak rubella dan DT pada anak kelas 1 sekolah dasar pada tahun 2022. Cakupan bias campak rubella kelas 1 sebesar 92,3% dan sudah mencapai target 90%. Sedangkan cakupan bias DT atau difteri tetanus kelas 1 sebesar 89,1% dan belum mencapai 90%. Sedangkan target kita adalah 90%. Maka dari itu, saya menghimbau pada orang tua siswa kelas 1 SDN Aca Manik 4 untuk bisa mengizinkan peserta didiknya untuk melaksanakan imunisasi yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus ini. Agar bisa ikut serta juga cakupan bias di DT kelas 1 ini bisa tercapai cakupannya 90% dan juga peserta didiknya, anak-anaknya bisa sehat. Nah, nanti pada kegiatan sebelum imunisasi akan mendapatkan format screening pelaksanaan bias. Formatnya seperti berikut. Nanti akan
akan diisi berbagai pertanyaan berkaitan dengan kesehatan peserta didik ya, kesehatan anak-anak. Nah, oke. Sekian dari pemaparan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.